Ya, yang dimaksud keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu gimana sih? Sakinah, mawaddah, warohmah iku basa Arab. Basa planet. Neng artine sakinah itu tenang, tentram, damai. Keluarga yang sakinah itu keluarga yang saling menjaga ketenangan, ketentraman, dan kedamaian kepada sesama anggota keluarga tersebut. Biasanya ini berhubungan dengan tingkah laku. Tingkah laku yang berwujud tingkah laku ucapan dan tingkah laku perbuatan, yaitu ucapan dan perbuatan yang tidak mengganggu ketenangan, ketentraman, dan kedamaian di dalam keluarga tersebut, yaitu tingkah laku, perbuatan, dan ucapan yang tidak memunculkan gesekan emosional. Nah, itu kalau sudah muncul gesekan emosional, itu berarti sakinahnya mulai terganggu. Ya tetap ya keluarga itu ndak akan bisa ya selamanya tenang, tentram, damai, nyaman, enggak. Tapi ketika muncul masalah, mereka akan lebih mengedepankan musyawarah. Ya seperti itu. Dengan dasar apa? Mawaddah, yaitu saling mencintai, saling menyayangi. Kalau belum punya anak ya antara suami istri saling menyayangi dan saling mencintai. Ketika sudah punya anak ya orang tua dan anak pun saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Itulah yang disebut mawaddah. Jadi koridor dalam menjalani kehidupan berkeluarga itu dasarnya adalah saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti itu. Terus makna warahmah itu di antara sesama anggota keluarga itu saling memberikan rahmat. Apa itu? Perhatian, saling mengerti, saling memahami, saling mengendalikan diri. Itulah sesama keluarga itu saling merahmati. Kalau semuanya itu digabung, jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, warahmah yang terkuat, ini yang sering orang lupa. Suami tiap hari mendoakan istri. Doa apa saja, kerejekian, budi pekerti, kekuatan istri, supaya istri itu diberi hal-hal yang baik. Istri juga mendoakan suami supaya suami itu diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam memimpin keluarga. Orang tua mendoakan anaknya supaya dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak yang budi pekerti sama orang tua, mengerti sama orang tua, berguna bagi masyarakat, jadi anak yang istilahnya punya tata krama. Nah itu doa ini harusnya tiap hari. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Lah kalau anak masih kecil, ya diajari. Rabbi khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu warahmah yang terakhir ini yang sering pada lupa. Seperti itu. Terus lawan dari keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ya itu tadi, sudah muncul tiap hari gesekan emosional antara suami dan istri, sudah tidak
memberlakukan perlakuan yang baik, baik ucapan ataupun perbuatan, orang tua sama anak sudah tidak berbuat baik, terus rasa kasih sayangnya sudah berkurang karena tiap hari kan gesekan dah. Terus akhirnya ketenangannya hilang, kasih sayangnya mulai menipis. Yang terakhir ya itu tidak saling merahmati. Nah, titik kehancuran itu kalau sudah saling mendoakan dengan doa-doa yang buruk. Seperti itu. Nah, makanya tapi ini sakinah mawaddah warahmah ini tidak hanya sebuah konsep pemahaman yang untuk menuntut pasangan. Kadang ya kita memahami satu konsep, sebuah persepsi, contohnya jadilah orang yang menyayangi, orang yang saling menebar rahmah, orang yang istilahnya menjaga ketenangan. Itu cuma jadi senjata istri untuk menuntut suami atau suami menuntut istri. Jadi suami menuntut istri untuk berbuat seperti itu, istri menuntut suami untuk berbuat seperti itu, orang tua menuntut anak untuk berbuat seperti itu. Akhirnya ya konsep ini ya diberlakukan sebagai satu tuntutan. Nah, akhirnya nanti endingnya saling menyalahkan. Kan seperti itu. Sering kita toh dengar suami menuntut istri untuk jadi orang yang solehah, istri menuntut suami untuk menjadi suami, menjadi yang imam yang baik, terus ditulis di Facebook, ditulis di Instagram, hai suami, jadilah ini. Nah itu ya memang konsepnya benar, tapi itu enggak benar itu. Terus suami nulis juga, hei istri, sesungguhnya istri yang baik itu begini. Itu konsepnya benar, tapi salah tempat. Kalau dene nek wong Jawa bener ning ora bener. Seperti itu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu harus mulai dari diri kita sendiri. Berangkat dari introspeksi atau muhasabah, kemudian mujahadah. Ya kita benar-benar untuk menjadi orang seperti itu. Supaya kita benar-benar menjaga diri, mengendalikan diri, terus bersama-sama dalam pengendalian akhirnya menjadi satu titik kesepakatan. Nah, disitulah sakinah mawaddah warahmah itu secara alami akan terbentuk. Ya, ini hati-hati dengan konsep ini. Jangan sampai jadi tuntutan. Kamu menuntut suami, aku menuntut kamu. Itu malah ribut nanti, gelut itu nanti. Ya nggak jadi tenang, nggak jadi nyaman, ya ribut. Kui kasih sayangnya udah di kebencian nanti. Repot. Menurut